Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Dari Grand Mercure Hotel, Bincang Toko kembali hadir menyapa Anda untuk berbincang dengan pembahasan yang menarik tentunya bersama saya Nofri Afandi. Nah, tema Bincang Toko kita pada hari ini adalah vaksinasi bagi masyarakat yang akan kita kupas tuntas dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama saya saat ini. Sudah ada Dr. Restuti Hidayani Saragih, SPPD KPTI Finasim MHKes, anggota bidang penanganan kesehatan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah kabar baik Mas Nofri. Dan juga sudah ada Bapak Teguh Supriyadi SKMMKM, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Apa kabar, Pak? Ya, sehat, Sehat alhamdulillah. selalu. Ya. Yang penting dalam keadaan pandemi ini kita selalu menjaga kesehatan dan imun tubuh ya, Dok ya. Nah, Dok, sesuai dengan tema kita pada hari ini adalah vaksinasi bagi masyarakat. Nah, ada pertanyaan yang paling mendasar nih, Dok, di tengah masyarakat mengenai vaksinasi ini. Aman tidak? Karena banyak nih masyarakat yang masih ragu-ragu dan takut nih untuk vaksinasi. Saya jelaskan. Baik, di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir gitu ya, belum berakhir ini tentunya sejak awal tahun ini ya, Januari 2021 kita sudah mendapat senjata tambahan gitu ya, selain prokes 5M yaitu vaksinasi COVID-19. Bisa dijamin bahwa jenis vaksin apapun yang beredar yang sudah mendapat izin ya dari Badan POM ya itu aman. Kenapa aman? Oleh karena sebelum izin itu dikeluarkan, itu vaksin-vaksin tersebut sudah menjalani uji ya, uji mulai dari uji di laboratorium, kemudian uji pada binatang coba atau hewan coba, kemudian uji pada manusia yang kita kenal dengan uji klinis. Jadi insya Allah keamanannya telah dapat dijamin. Iya, tidak ada yang langsung coba-coba gitu ya, itu tidak ada seperti itu. Sudah ada sertifikat bahwa dia sudah menjalani uji klinis dan terbukti keamanannya, baru dia boleh digunakan kepada masyarakat luas. Berarti tentunya tidak sembarangan ya, Dok ya, Pasti. karena ini menyangkut kesehatan orang banyak begitu ya, Dok ya. Nah, Dok, kira-kira apa sih efek samping dari vaksinasi bagi penyintas COVID nih yang kita ketahui kan harus 3 bulan nih, Dok. Setelah dia terkena COVID, 3 bulan setelah itu baru boleh vaksin. Nah, jika sebelum masa itu apakah ada efek-efek yang berbahaya bagi si penyintas tadi? Prinsip pertamanya sebelum saya masuk menjawab kepada efek samping yang berbahaya, kenapa sih kok harus 3 bulan gitu ya? Maka jawabannya adalah meskipun seseorang sudah pasca infeksi, artinya dia penyintas ya, survivor, dia sudah mendapatkan kekebalan alami dari pasca infeksinya, tetapi kekebalan alami ini tetap harus disupport, harus disokong oleh kekebalan yang didapat dari vaksin. Hanya saja, kenapa harus angkanya 3 bulan? Yang pertama, vaksin itu ketersediaannya terbatas, harus ada pemerataan, keadilan gitu ya. Karena di awal-awal pasca infeksi, secara penelitian, penyintas ini masih punya stok gitu loh, masih punya stok kekebalan dari infeksi alamiahnya, maka dia dalam tanda kutip masih relatif lebih aman 1-3 bulan. Kenapa diambil cut off 3 bulan? Karena dari rata-rata penelitian, Mas Nofri, mulai 3 bulan lah kekebalan itu mulai menurun begitu. Sehingga dibuat, ya jadi gabungan antara hasil penelitian dengan prinsip keadilan. Nah, kan beda dong, misalnya saya nih Dokter Restuti udah kena COVID misal gitu ya, kemudian Mas Nofri belum, masa saya yang baru sembuh masih punya nih stok kekebalan, udah langsung diberikan, Mas Nofri belum ada apapun begitu. Jadi tapi setelah 3 bulan baru boleh mendapat dalam tanda kutip jatahnya untuk pemerataan keadilan. Pertanyaan yang tadi yang di depan Mas Nofri sampaikan, apa sih efek sampingnya kalau sebelum 3 bulan? Tidak ada, insya Allah. Dari secara ini ya, kalau disinggung efek samping mungkin nanti kita akan cerita di topik yang itu. Tetapi kalau khusus, kalau misalnya dikasih sebelum 3 bulan, apakah nanti beliau jadi kejang gitu ya? Atau jadi, itu tidak ada penelitian yang seperti itu. Kalaupun dikasih sebelum 3 bulan ya no problem, tetapi itu tadi kan harus ada pemerataan dan keadilan berbasis yang mana yang lebih dulu, yang mana menjadi prioritas. Berarti tentunya karena keterbatasan vaksin tadi, maka harus adil begitu ya, Dok ya? Iya, adil itu kan tidak hanya sama rata ya, sesuai dengan porsinya. Ya. Nah, Pak Teguh, mengenai keterbatasan vaksin nih Pak Teguh. Nah, kira-kira bagaimana sih skema untuk tahapan pemberian vaksin nih yang dilakukan oleh Dinas Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kesehatan khususnya, agar ini vaksin ini bisa merata begitu, dan bagaimana mengetahui jadwal untuk vaksin pertama dan juga vaksin kedua? Baik. Jadi terkait dengan bagaimana
bicara tentang pemerataan ya, memang vaksinasi ini kan tidak semata-mata mau menyuntik ya. Iya. Tetapi ada maksud yang lebih dari itu, yaitu membangun satu herd immunity namanya. Nah, herd immunity ini sangat dibutuhkan satu coverage ya, satu cakupan yang tinggi dan merata di berbagai tempat dan dalam waktu yang tidak terlalu lama sebaiknya. Ya. Jadi boleh dikatakan orang wilayah ini memiliki benteng pertahanan yang merata sebaiknya. Nah, sementara melihat jumlah kabupaten kota Sumatera Utara juga relatif banyak ya. Jadi kita punya 33 dan faktanya di kabupaten kota memang sejauh ini belum merata ya. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, bagaimana strateginya? Sudah barang tentu kita akan ke depan ini akan fokus mengejar ya pada daerah kabupaten kota yang cakupannya kita anggap masih rendah. Gitu. Ya, mengenai penjadwalan vaksinasi nih di wilayah Provinsi Sumatera Utara, seperti apa Pak kira-kira yang dilakukan oleh Dinas Provinsi Sumatera Utara Kesehatan? Sebetulnya begini, penjadwalan itu dilakukan oleh pelayanan-pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan atau sentra-sentra vaksin. Adapun kalau Dinas Kesehatan Sumatera Utara sifatnya adalah melengkapi logistiknya ya, yang tentunya juga didistribusi dari pusat, kemudian kita alokasikan ya kepada sentra-sentra vaksin atau pelayanan vaksinasi di Vaskes ya, melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ya, yang tentunya mereka sudah menjadwalkan gitu ya. Ya, jadi kalau penjadwalan itu oleh Vaskes ya kan, atau oleh penyelenggara vaksinasi. Nah, biasanya juga mereka sudah membangun satu aplikasi yang bisa dilihat biasanya di mana vaksinasi dosis 1, dosis 2 begitu. Ya, kalau Dinas Kesehatan Provinsi secara langsung tidak punya waktu, tidak punya penjadwalan itu tidak kan gitu. Baik, mengenai hal itu nih Dr. Restuti selaku dari Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara, kira-kira sejauh ini seperti apa sih penjadwalan vaksinasi di Provinsi Sumatera Utara? Apakah masih dalam tahap yang lancar begitu, Dok? Kalau kita cerita penjadwalan, sebagaimana yang disampaikan Pak Teguh tadi, yang memiliki wilayah untuk action di wilayahnya masing-masing adalah kabupaten kota. Provinsi itu baik Satgas maupun Dinas Kesehatannya fungsinya adalah memberikan arahan gitu ya, mensupervisi, memonef, memberikan dukungan gitu ya itu. Artinya penjadwalan itu kalau secara general sebenarnya itu bisa diklik di Kemenkes ya, atau di link Kemenkes itu ada untuk bagaimana atau bukan bagaimana sih ya, masyarakat itu bisa mencari gitu, mencari di mana. Jadi bisa diklik di link vaksin.kemkes.go.id begitu ya, atau di link Satgas Nasional ya, kemudian di link Kemenkes juga bisa diklik. Itu informasi yang diberikan adalah misalnya kita link Sumatera Utara, Kota Medan gitu, fasilitas pelayanan kesehatan mana yang sedang memberikan, itu satu. Kemudian contoh seperti Medan, Medan juga punya website begitu, Medan juga punya media sosialnya gitu ya, Medan juga punya Kominfo begitu ya. Maka masing-masing kabupaten kota, saya ambil contoh Medan, mereka juga membuat informasi kepada masyarakat luas terlepas dari informasi yang dikumpulkan oleh Kementerian Kesehatan dan Satgas Nasional. Jadi sebenarnya gampang sekarang, tinggal diklik saja. Hanya saja kadang-kadang saya tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang terinformasikan di media sosial masih ada misalnya. Kadang-kadang stoknya itu ternyata sudah habis begitu ya. Kadang-kadang mismatch seperti itu saya tidak menutup kenyataan bahwa masih terdapat yang seperti itu. Itulah kita mohon kemakluman dari masyarakat, dan sebenarnya kami juga menyadari bahwa itu adalah memerlukan perbaikan gitu ya, perbaikan sinkronisasi data dengan kondisi real di lapangan. Satu lagi, sebenarnya kita jangan lupa kita kan masih PPKM ya. Masih PPKM, masih pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. PPKM itu levelnya itu tujuannya adalah melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat sampai mikro. Kalau cerita mikro itu sampai RT, RW, dusun, lingkungan, lurah, camat. Jadi kepada Bapak Ibu masyarakat luas semua,
Kalau ada informasi yang mau ditanya tidak jelas atau tidak dapat mendapatkan informasi lengkap dari Dinkes atau dari website, itu tanya kepada Bapak Ibu Camat, Bapak Ibu Lurah, lingkungan, iya gitu. Kalau memang juga tidak jelas, itu bisa ditanyakan naik ke satgasnya masing-masing. Ya, puskesmas juga berada di wilayah kecamatan, itu adalah partnership dengan Bapak Ibu Camat. Jadi dari kita, oleh kita, untuk kita gitu. Ayo deh guyup bareng-bareng, kita saling bantu, saling sukseskan vaksinasi ini begitu. Baik, terima kasih Dokter Restuti. Nah, kita akan lanjutkan perbincangan kita selanjutnya setelah jeda yang berikut ini, tetap di Bincang Tokoh. Sekarang ini tuh banyak orang meninggal, sedangkan usia mereka tuh masih muda. Dan sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan kanker. Lalu bagaimana pencegahannya, Bu? Kan sekarang ada Germas, Apa tuh, Bu? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Intinya, mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat. Seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari, perbanyak makan sayur dan buah, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Dan tidak merokok. Sehat diawali dari saya. Ya, kembali di Bincang Tokoh, pemirsa masih bersama dua orang narasumber saya pada hari ini. Nah, Pak Teguh, saya akan berbincang mengenai vaksinasi nih yang dapat dikatakan vaksinasi lokal begitu Pak, yaitu vaksin gotong royong. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak mengenai hal itu? Ya, vaksinasi gotong royong adalah merupakan salah satu skema vaksinasi. Skema vaksinasi ada dua, vaksinasi program dan vaksinasi gotong royong. Ya. Jadi kalau vaksinasi program itulah yang dinikmati kita semua masyarakat nih. Kalau gotong royong punya kekhususan, ya, di mana vaksin ini diharapkan untuk menjangkau kepada satu kalangan tertentu, misalnya dunia usaha, ya, perusahaan, ya, ini untuk mereka kan gitu. Nah, dalam bergotong royong ini konsekuensinya memang ada pembiayaan, ya, tetapi pembiayaan ini dibebankan kepada perusahaan sebagai bentuk CSR, ya. Sebagai bentuk CSR perusahaan itu. Jadi sebetulnya bukan hanya pekerja, pegawai pada perusahaan tersebut, kalau bisa juga masyarakat terdekat, ya, dari itu bisa di-cover oleh perusahaan tersebut. Nah, mekanismenya adalah dengan bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri. Iya, nah, jadi Kamar Dagang dan Industri nanti akan bekerja sama dengan Bio Farma di Jakarta tentunya untuk ketersediaan vaksinnya, ya. Kemudian Dinas Kesehatan itu adalah menyiapkan vaskesnya, gitu. Jadi kita itu mempersiapkan vaskesnya, memvisitasi vaskesnya, kelayakannya untuk menjadi sentra atau fasilitas pelayanan vaksinasi gotong royong. Nah, berarti Pak, vaksinasi gotong royong ini terdiri dari beberapa vaksin seperti Sinovac, AstraZeneca begitu ya? Atau kekhususan vaksin itu berbeda? Ya, untuk gotong royong selama ini menggunakan Sinopharm, ya, Sinopharm, vaksin Sinopharm. Jadi memang ada beberapa jenis vaksin, jadi ada Sinovac, ada Sinopharm, AstraZeneca, ya. Kemudian juga Pfizer gitu yang terakhir ini gitu. Jadi kalau gotong royong selama ini memang menggunakan Sinopharm. Ya. Oke Pak Teguh. Nah, Dokter Restuti, kira-kira bagaimana dengan seseorang nih yang tidak tahu nih kalau dia ini sudah terkonfirmasi COVID-19 tetapi sudah terlanjur divaksin? Oke, bahaya enggak gitu. Kemudian tindakannya apa begitu ya? Yang pertama, idealnya memang kalau kita bilang ideal tuh paling bagusnya deh gitu ya. Sebelum kita menjalani vaksinasi COVID-19, memang idealnya di screening dulu. Screening yang ada tidak mewajibkan pemeriksaan swab antigen ataupun swab PCR. Kenapa? Karena akan tidak mungkin bagi 70% minimal populasi Indonesia. Ayo kita kali-kali 260 juta. Betul. Iya kan? 70%-nya berapa itu? Iya kan? 170-an juta dikali berapa? Itu artinya kita akan menghabiskan anggaran, meskipun ideal, saya bilang ideal seperti itu, supaya bisa yang tadi kalau sedang terpapar ya jangan dulu dong, nanti sembuh kan dia dapat bonus kekebalan yang didapat alamiah, tunggu dulu dong 3. Tapi itu tidak visible, tidak mungkin dilakukan dalam setting realita.
Sehingga screening yang dilakukan adalah screening gejala, Mas Nofri. Apakah Anda batuk, gitu kan? Apakah Anda ada sesak nafas atau ada gejala apapun yang mungkin terkait COVID? Kalau ada harus jujur. Kalau memang ada, maka pada orang yang bergejala disitulah dilakukan screening, swab PCR ataupun swab antigen. Kalau misalnya ternyata oh iya sedang terpapar, sedang terinfeksi, tunggu dulu, selesaikan dulu, berarti kan statusnya konfirmasi COVID, maka isolasi dong ya, gitu ya, supaya tidak melakukan ada penularan transmisi, kita putus mata rantainya. Tapi kalau seandainya lolos, kan ada yang tidak bergejala ya, banyak yang tidak bergejala, biasanya yang muda-muda kayak kita nih ya, masih muda, gitu ya, masih, papa gue juga masih muda loh, tiga-tiga kita masih muda. Betul. Jadi kalau misalnya tidak bergejala pun, tetapi ternyata lolos COVID, apa efeknya kan begitu ya? Ya nggak apa-apa, bonus aja beliau duluan dapatnya bareng-bareng begitu. Dan satu yang harus penting saya sampaikan di sini untuk menjadi pemahaman bagi kita semua, vaksin COVID-19 merek apapun tidak akan mengakibatkan Anda atau saya menjadi terinfeksi COVID. Nah, itu yang harus diluruskan. Kita kan juga misinya meluruskan hoax ya. Jadi tidak ada ceritanya orang menjadi sakit COVID karena vaksin. Tidak gitu ya. Jadi kira-kira demikian. Baik dokter. Nah kira-kira dokter, apakah vaksin ini memang melindungi kita dalam waktu yang jangka panjang nih dok? Dan juga seberapa ampuh vaksin ini melindungi kita dari penularan COVID-19? Oke, ada dua pertanyaannya. Yang pertama, seberapa lama? Hingga saat ini penelitian tentang durasi atau lamanya antibodi bertahan itu masih terus ya Pak Teguh ya, masih terus berjalan karena COVID-19 ini kan penyakit yang baru gitu ya. Banyak sekali penelitiannya tapi belum sampai ujung, belum sampai titik. Jangankan COVID, TBC aja belum selesai-selesai juga gitu ya. Nah, jadi dari penelitian yang sudah ada dan sudah bisa disimpulkan, itu bertahannya adalah kisaran 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Itu rata-rata kebanyakan, kesimpulannya begitu. Tadi saya di awal waktu kita tadi bicara tentang penyintas, saya udah singgung mulai start turun dia antibodi itu adalah 3 bulan. Jadi 3 bulan masih ada loh ya, 6 bulan, kemudian sampai di ujung 1 tahun itu sudah sangat turun. Sehingga biasanya booster ataupun dosis ketiga itu diberikan 6 bulan sampai dengan 1 tahun setelah dosis lengkap 1 dan dosis 2 itu diberikan begitu. Yang kedua tadi apa ya? Ya, mengenai kira-kira seberapa hebatkah vaksin ini melindungi kita dari penularan begitu? Seberapa? Prinsip hingga saat ini vaksin merek apapun belum mampu untuk menjamin kita habis disuntik pasti nggak kena COVID, belum ada. Mau merek apapun itu tidak ada, belum sampai ke sana kemampuannya. Bukan tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang, ya begitu. Jadi ngapain dong divaksin gitu ya, kalau nggak bisa jamin? Jawabannya adalah tetap wajib, tetap perlu, karena apabila kita divaksin, kita sudah punya kekebalan yang didapat dari vaksin. Kalaupun misalnya seseorang agak lalai nih, buka masker nih gitu ya, tidak prokes nih, masuk dong gitu, masuk dong virus itu masuk ke dalam tubuh. Kalaupun kita terpapar, maka insya Allah dengan antibodi atau daya tahan tubuh yang sudah didapat dari vaksin, kita akan tidak bergejala. Kayak orang sehat saja meskipun terkonfirmasi gitu ya. Tidak parah begitu ya? Tidak parah, ataupun kalaupun bergejala dia gejalanya ringan. Jadi itu manfaatnya. Baik dokter Astuti. Nah Pak Teguh, kira-kira ada tidak kemungkinan nih Indonesia menggunakan vaksin selain yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan? Tapi jangan dijawab dulu Pak, setelah yang berikut ini tetap di Bincang Tokoh. Sekarang ini tuh banyak orang meninggal, sedangkan usia mereka tuh masih muda. Dan sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan kanker. Lalu bagaimana pencegahannya, Bu? Kan sekarang ada Germas, Apa tuh, Bu? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Intinya, mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat. Seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari, perbanyak makan sayur dan buah, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Dan tidak merokok. Sehat diawali dari saya. Ya, masih di Bincang Tokoh pemirsa. Nah Pak Teguh melanjutkan yang tadi. Ada tidak kemungkinan bahwa Indonesia nih, khususnya Provinsi Sumatera Utara, menggunakan vaksin selain dari vaksin sudah ditetapkan oleh pemerintah?
Setahu saya tidak ada ya, karena vaksin-vaksin yang beredar di seluruh Indonesia ini semua diusahakan oleh pemerintah. Jadi tentunya yang beredar di sini adalah digunakan oleh pemerintah. Jadi tidak ada misalnya pemesanan order dari pihak swasta atau apa ke perusahaan. Dengan demikian saya katakan tidak ada, kan gitu ya. Jadi hanya vaksin yang beredar sekarang lah yang ada. Pertama kan Sinovac, ya Sinovac, AstraZeneca saya sebut tadi, Pfizer ya, Moderna gitu. Baik, Ya Pak itu 5 itu yang beredar di. Baik, nah Pak Teguh, kira-kira nih masih menjadi pertanyaan di tengah masyarakat. Boleh tidak untuk masyarakat yang berusia di atas 60 tahun nih untuk divaksin? Iya, justru sangat diharapkan ya. Itu merupakan sasaran. Bahkan kalau boleh dikatakan itu sasaran awal. Sasaran awal pertama kita dalam menjangkau SDMK, sumber daya manusia kesehatan dulu, mulai dari dokter, perawat, mereka kerja di pelayanan, mereka memberi pelayanan kesehatan ke masyarakat itu dulu. Baru yang kedua adalah lansia, ya lansia dan juga petugas publik ya, artinya memberikan layanan ke publik. Itu jadi dengan demikian di atas 60 tahun atau kita sebut sebagai sasaran lansia itu merupakan prioritas sasaran program vaksinasi COVID-19. Baik. Jadi memang sasaran dan itu Baik, Pak sangat Teguh. penting ya. Bisa dijelaskan kira-kira seperti apa sih mekanisme pendaftaran untuk vaksin ini? Iya, untuk mekanisme pendaftaran ini mereka bisa menggunakan langsung ya, menghadiri atau mengikuti pada pelayanan sentra-sentra vaksinasi ya, atau berhadir ke pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit ya. Kemudian untuk dibuatkan dibuatkan tiket ya. Kalaupun tidak sebetulnya ada ada satu aplikasi ya yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk kemudian dia dapat tiket apa enggak di situ. Jadi pakai aplikasinya Pikir ya. Peduli Lindungi Ya, dari juga. Peduli Lindungi Peduli bisa di Lindungi. situ. Bisa nanti dapat Mencari. tiket nggak mencari ya. Kemudian juga bisa daftar untuk mendapatkan pelayanannya. Artinya juga masyarakat harus gencar mencari informasi mengenai vaksinasi. Iya, masyarakat juga harus giat, tapi juga jangan gini ya, karena banyak sekali informasi seperti itu. Terkadang segala sesuatunya ini boleh dikatakan sedang tumbuh ya, jadi belum ada yang sempurna. Jadi masyarakat kalau ini nggak bisa, coba yang ini. Kalau ini nggak bisa, artinya apa? Masyarakat harus mau juga, bersemangat juga, yakin bahwa vaksin ini memang berguna. Jadi dia harus kejar itu, kan gitu. Baik, Dokter Astuti. Ya. Ini juga menjadi pertanyaan yang di masyarakat menjadi ketakutan nih, bahwa setelah divaksin akan ada penyakit ikutan setelah divaksin atau disebut dengan KIPI. Ya, gitu. betul. Ya, mungkin dokter bisa menjelaskan. KIPI itu kepanjangannya adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Secara luas mungkin orang mengenal sebagai efek samping. Saya mau membaginya sesuai dengan ilmu. Ada efek samping itu pertama yang memang karena vaksin, langsung karena vaksin. Yang kedua karena reaksi tubuh kita. Itu yang disebut dengan KIPI. Saya mau ambil contoh biar gampang deh. Kalau kita demam minum paracetamol kan ya. Nah, saya dengan Mas Nofri sama-sama demam, sama-sama minum paracetamol. Mas Nofri nggak apa-apa minum paracetamol. Nah, saya tiba-tiba keluar biduran tuh. Biduran apa sih yang merah-merah begitu ya, alergi. Nah, kok Mas Nofri nggak apa-apa, kok Dokter Astuti biduran? Itu adalah membedakan tubuh kita bisa memberikan reaksi yang tidak terduga terhadap barang atau zat dari luar. Vaksin itu adalah benda atau zat dari luar. Nah, KIPI itu adalah reaksi tubuh yang tidak bisa diprediksi. Contoh apa? Habis disuntik pegel di sini, itu yang umum deh ya, pegel atau pegel ya, agak susah gitu ya menggerakkannya, atau demam atau menggigil. Kenapa? Karena tubuh bereaksi. Apa nih, datang assalamualaikum dari luar gitu ya, ada barang baru nih, kenalan dong. Aku coba hantam dulu deh, rupanya si ini kan gitu ya, kenalan. Itu reaksi. Atau ada juga yang pusing gitu ya, atau ada yang lemas. Malah saya dulu di awal lapar loh.
makan sampai 3 piring, itu lapar, habis itu ngantuk gitu. Itu wajar, itu adalah reaksi tubuh kita. Itu kipi yang ringan, demam, nyeri otot itu bisa dengan minum paracetamol, banyak minum, setelah itu istirahat ya. Tapi kalau yang berat seperti misalnya pingsan atau shock, ada yang disebut dengan shock anafilaktik karena reaksi alergi yang berat, itu harus dirawat di rumah sakit. Nah, yang perlu menjadi pesan adalah dalam vaksin apapun, termasuk vaksin COVID-19, angka kejadian kipi yang mengakibatkan kecacatan berat sampai dengan kematian itu amat sangat minim ya Pak Teguh ya, amat sangat sedikit, mungkin 1 berbanding 10.000 atau 1 banding 1 juta. Dan alhamdulillah hingga saat ini di Sumatera Utara tidak ada ya Pak Teguh ya, tidak ada yang sampai menimbulkan kematian atau apa ya, semua insya Allah bisa ditangani. Dan satu lagi sebelum saya lupa, kita punya namanya Komite KIPI ya, ada Komda ya, Komda itu komite daerah, kalau di pusat komite pusatnya gitu ya. Komisi ya Pak ya, komisi daerah, komite apa? Ya, komite nasional, Komnas kalau di atas, di bawah namanya Komite Daerah KIPI. Itu terdiri dari dokter-dokter ahli, Mas Nofri, yang akan memantau semua itu dilaporkan kepada mereka. Apabila ada satu kasus yang berat dan perlu penanganan spesial, itu turun semua, guyup semua. Ada dokter penyakit dalam, dokter anak, dokter spesialis alergi, semua itu rekan dan senior saya, itu ada semua. Jadi dijagain loh, masyarakat dijagain gitu. Jadi jangan khawatir. Dokter, nah ada juga nih, ketika dia sudah vaksin yang pertama nih, lalu yang kedua, nah kan ini bukan barang baru lagi ya dok ya, malah dia juga ikut ada kejadian kipi tadi, itu bisa, tidak menutup kemungkinan ya. Jadi yang namanya reaksi hipersensitivitas ataupun reaksi alergi memang begitu. Ya kalau saya mau bilang mungkin itu masih keterbatasan manusia di hadapan Tuhannya ya, itu belum bisa kita pastikan. Oh orang yang keriting rambutnya pasti kipi, nanti yang ngurus rambutnya nggak, itu nggak bisa. Itu belum seperti itu. Jadi kita hanya bisa mengantisipasi. Alhamdulillah, antisipasinya, obatnya, penanganannya ada. Jadi mohon kepada masyarakat, kita kembali mengingatkan, itu di kartu itu ada nomor kontak kontak person, dokter ataupun petugas kesehatan pengawas KIPI. Jadi jangan segan-segan telepon, kalau ini kok oyong ya, ini kok ini ya, begitu. Nanti mereka akan membantu mengklasifikasikan ini ringan, sedang, berat, atau perlu dirawat apa enggak. Gitu. Satu lagi dok, kira-kira ibu hamil nih boleh tidak divaksin COVID-19? Nah, amat sangat boleh sekarang. Sekarang di awal belum, kenapa kok dulu belum, sekarang kok udah. Jangan sampai nanti masyarakat bilang ini kok pemerintah dan dokter-dokter maju mundur sih gitu. Bukan maju mundur, karena penelitian itu memang bertahap. Di awal dia masih sedikit bukti yang menunjukkan keamanan. Tadi kan Mas Nofri udah cakep banget tuh. Yang pertama, aman nggak? Itu nomor 1 kan? Dan ternyata alhamdulillah sudah terbukti keamanannya, baik di negara luar secara global ya, juga di kita. Jadi sudah boleh ibu hamil divaksinasi sesuai dengan screening. Ada juga screeningnya ya, screening mana yang layak, mana yang tidak, mulai usia kehamilan 14 minggu ke atas. Iya, begitu. Oke, Dokter Restuti. Pak Teguh nih, terakhir closing statement yang bisa Pak berikan mengenai vaksin bagi masyarakat. Baik, terima kasih. Vaksin adalah upaya utama, disebutkan sebagai primary prevention, ya, jadi pencegahan yang utama. Dengan vaksin orang punya kekebalan, ya, dengan kekebalan maka bisa mencegah penularan, ya, penyakit menjadi sakit. Maka sangat penting bahwa setiap orang yang menjadi sasaran vaksinasi COVID itu harus mendapatkan vaksinasi supaya memiliki kekebalan, dan kalau semua sudah pada kebal, otomatis dengan sendirinya virus tersebut tidak ada tempat lagi ya di apa namanya di hospes atau di manusia, dan pada akhirnya akan bisa kita hentikan pandemi ini. Saya rasa itu walaupun bukan hanya vaksinasi aja, tetap 3M dan prokes, juga iya. Baik, Dokter Restuti, closing statement untuk masyarakat di rumah. Baik, khusus untuk konteks vaksinasi, Mas Nofri, juga Bapak Ibu, para sahabat semua di rumah, Sumatera Utara, karena kita bicara konteks Sumatera Utara khususnya, capaian vaksinasinya hingga 11 November itu dosis 1 masih 52,06%, ya. Sementara dosis 2-nya itu berada di 33,27%. Artinya apa? Kita harus berlomba, bergiat, terus gencar, karena sampai akhir Desember targetnya adalah minimal loh ya, 70% dari populasi Sumatera Utara
ya dari target yang 11,5 juta ya. Jadi 11,5 juta warga Sumatera Utara yang 70%-nya itu ya, itu sudah harus tervaksin. Itu tidak bisa hanya pemerintah saja yang genjot, tidak bisa dokter-dokter saja, tidak bisa nakes, tapi harus oleh kerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat, tokoh-tokoh komunitas. Dan yang kedua, menyambung yang disampaikan Pak Teguh, jangan lupa protokol kesehatan 5M. Vaksinasi tidak bisa menjamin Anda dan saya terbebas begitu saja tanpa prokes 5M. Ingat, pandemi belum usai, prokes 5M, dan sukseskan vaksinasi COVID kita bersama. Baik, luar biasa sekali narasumber kita pada hari ini, pemirsa, dan tentunya ayo nikahkan vaksin dengan masker, karena tanpa prokes vaksin juga tidak Mantap. bisa membendung penularan COVID-19. Baik, kita sudah tiba di penghujung acara. Terima kasih Dr. Stuti dan juga Pak Teguh atas informasi kepada masyarakat mengenai vaksinasi COVID-19, dan saya Nofri Pandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.